Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Afriliani, mahasiswi dari kelas RA 8 Manajemen. Di sini saya akan melaksanakan UAS dari MK Teori Ekonomi untuk membahas kembali rangkuman materi dari awal hingga akhir perkuliahan di semester 3. Yang pertama adalah materi dari kelompok 1 yang berjudul tentang ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Jadi ilmu ekonomi merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana manusia membuat pilihan dalam menghadapi kelangkaan. Nah, kelangkaan ini terjadi karena sumber daya yang tersedia terbatas, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Nah, ilmu ekonomi juga mempelajari bagaimana individu, perusahaan, dan pemerintah untuk membuat keputusan tentang penggunaan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas ini. Ruang lingkup ekonomi itu sangat luas dan meliputi berbagai aspek kehidupan secara umum. Nah, ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi dua cabang utama. Yang pertama, ekonomi mikro, yaitu ekonomi mikro berfokus pada perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi. Contohnya, yaitu permintaan dan penawaran. Bagaimana harga suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran di pasar. Lalu ada teori produksi, bagaimana perusahaan memilih kombinasi antara input, tenaga kerja, modal, bahan baku untuk menghasilkan output atau barang dan jasa yang optimal. Lalu ada teori pasar, bagaimana pasar berfungsi untuk menentukan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperdagangkan. Lalu ada teori perilaku konsumen. Nah, bagaimana konsumen ini membuat keputusan tentang konsumsi dan pengeluarannya. Yang kedua yaitu ekonomi makro. Nah, ekonomi makro ini mempelajari perilaku ekonomi secara keseluruhan. Seperti yang pertamanya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, neraca pembayaran, dan kebijakan fiskal dan moneter. Lalu contoh penerapan dari ilmu ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu untuk membuat keputusan membeli. Nah, ketika kita hendak membeli barang atau jasa, kita akan mempertimbangkan antara harga, kualitas, dan manfaatnya. Nah, ini merupakan contoh dari penerapan teori permintaan dan penawaran. Lalu contoh yang kedua yaitu menghasilkan barang atau jasa. Ketika kita memulai bisnis nih, kita akan mempertimbangkan biaya produksi, harga jual, dan target pasar. Nah, ini merupakan contoh penerapan teori produksi dan pasar. Contoh yang ketiga yaitu mengatur keuangan. Ketika kita mengatur keuangan pribadi, kita akan mempertimbangkan pengeluaran, tabungan, dan investasi. Nah, ini merupakan contoh dari penerapan teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen. Jadi kesimpulannya pada materi kelompok 1 ini yaitu ilmu ekonomi merupakan bidang ilmu yang penting untuk memahami cara manusia membuat keputusan dalam menghadapi kelangkaan. Nah, memahami ilmu ekonomi dapat membantu kita dalam membuat keputusan ekonomi yang lebih rasional, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Selanjutnya pembahasan materi dari kelompok 2 yaitu tentang perkembangan teori ekonomi. Teori ekonomi itu telah berkembang secara signifikan selama berabad-abad, dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, dan teknologi. Berikut adalah beberapa tahapan penting dalam perkembangan teori ekonomi. Yang pertama, ekonomi klasik pada abad ke-18 dan ke-19. Di dalamnya ada tokoh utama yaitu Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill. Fokusnya yaitu mekanisme pasar bebas, perantangan tak terlihat, teori nilai kerja, hukum pemerintahan, dan penawaran pertumbuhan ekonomi. Lalu ada konsep utamanya, tantangan tak terlihat, pasar bebas dapat mengatur dirinya sendiri melalui mekanisme permintaan dan penawaran tanpa campur tangan pemerintahan. Lalu nilai kerjanya, nilai suatu barang atau jasa ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkannya. Pertumbuhan ekonomi yaitu peningkatan produksi dan kekayaan nasional melalui investasi dan perdagangan. Keterbatasannya atau kekurangannya yaitu memperhatikan peran pemerintah, yaitu kurangnya
memperhatikan peran pemerintah. Asumsi pasar bebas yang sempurna seringkali tidak terpenuhi dalam kenyataan. Kurangnya memperhatikan distribusi kekayaan, fokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kesenjangan sosial. Yang keduanya, ekonomi neoklasik pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Tokoh utamanya adalah Alfred Marshall, Leon Walras, Karl Menger. Nah, fokusnya pada analisis marginal, keseimbangan ekonomi, teori utilitas, permintaan, dan penawaran. Konsep utama dari ini yaitu analisis marginal. Keputusan ekonomi diambil berdasarkan nilai marginal, yaitu tambahan manfaat atau biaya yang diperoleh dari suatu unit tambahan barang atau jasa. Keseimbangan ekonomi, titik di mana permintaan dan penawaran seimbang untuk menghasilkan harga dan kualitas yang optimal. Teori utilitas atau keputusan konsumen didasarkan pada upaya memaksimalkan kepuasan atau utilitas. Keterbatasannya adalah asumsi yang ketat, asumsi tentang rasionalitas sempurna dan informasi sempurna seringkali tidak terpenuhi dalam kenyataan. Kurangnya perhatian aspek sosial, fokus pada analisis individual tanpa memperhatikan pengaruh sosial dan politik. Yang ketiganya yaitu ekonomi Keynes pada abad ke-20. Tokoh utamanya ada John Maynard Keynes. Fokusnya peran pemerintah dalam ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter, permintaan agregat. Konsep utamanya yaitu permintaan agregat, jumlah total pengeluaran dalam suatu ekonomi yang merupakan faktor utama yang menentukan tingkat produksi dan lapangan kerja. Kebijakan fiskal yaitu menggunakan pengeluaran pemerintah dan pajak untuk mempengaruhi permintaan agregat. Lalu kebijakan moneter untuk penggunaan suku bunga dan jumlah uang beredar untuk mempengaruhi permintaan agregat. Lalu ada kontribusi yaitu menjelaskan siklus bisnis, menjelaskan bagaimana fluktuasi ekonomi terjadi dan bagaimana pemerintah dapat berperan untuk menstabilkannya. Lalu dasar kebijakan ekonomi modern yaitu untuk memberikan dasar teoritis bagi kebijakan fiskal dan moneter yang digunakan oleh pemerintah. Yang keempat adalah ekonomi moneter pada abad ke-20. Tokoh utamanya ada Milton Friedman and Schwartz. Fokusnya peran uang dalam ekonomi inflasi, kebijakan moneter. Konsep utamanya yaitu teori kuantitas uang atau jumlah uang beredar dalam suatu ekonomi memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat harga. Lalu inflasi, peningkatan harga barang dan jasa secara umum yang dapat disebabkan oleh faktor seperti pertumbuhan jumlah uang beredar yang terlalu cepat. Lalu kontribusinya untuk menjelaskan hubungan antara uang dan inflasi, yaitu memberikan dasar teoritas bagi kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi. Yang kelima ada ekonomi perilaku pada abad ke-21. Tokoh utamanya adalah Daniel Kahneman, Richard Thaler. Fokusnya untuk perilaku manusia dalam membuat keputusan ekonomi, bias kognitif, teori prospek. Lalu konsep utamanya adalah bias kognitif, yaitu kesalahan sistematis dalam berpikir dan pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi perilaku ekonomi. Teori prospeknya yaitu keputusan manusia tentang risiko dan keuntungan dipengaruhi oleh cara mereka membingkai informasi. Lalu kontribusinya yaitu menjelaskan perilaku ekonomi yang tidak rasional, seperti menjelaskan mengapa perilaku ekonomi manusia seringkali tidak sesuai dengan model ekonomi tradisional. Lalu memberikan dasar baru untuk kebijakan ekonomi. Nah, kebijakan ekonomi dapat dirancang untuk mengurangi bisnis kognitif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan dari hasil kelompok 3 ini adalah perkembangan teori ekonomi telah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara kerja ekonomi dan bagaimana kebijakan ekonomi.
dan bagaimana kebijakan ekonomi dapat digunakan untuk mencapai tujuan ekonomi. Nah, teori ekonomi terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Penting untuk diingat bahwa tidak ada suatu teori ekonomi yang benar, setiap teori memiliki keterbatasan dan keunggulannya sendiri. Nah, memahami berbagai teori ekonomi dapat membantu kita dalam memahami berbagai sudut pandang dan membuat keputusan ekonomi yang lebih baik. Ini adalah materi dari kelompok 3, yaitu tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, elastisitas permintaan dan penawaran adalah Nah, elastisitas adalah konsep penting dalam ilmu ekonomi yang mengukur sensitivitas suatu variabel terhadap perubahan variabel lain. Dalam konteks permintaan dan penawaran, elastisitas mengukur seberapa besar sih perubahan kuantitas yang dimiliki atau ditawarkan terhadap perubahan harga. Nah, elastisitas permintaan itu mengukur seberapa besar perubahan kuantitas yang dimiliki terhadap perubahan harga. Jenis-jenis dari elastisitas permintaan. Yang pertama adalah permintaan elastis. Nah, jika elastisitas permintaan lebih besar dari 1, maka perubahan harga akan menyebabkan perubahan kuantitas yang diminta. Kuantitas yang diminta lebih besar. Nah, contohnya adalah barang mewah, barang substitusi yang banyak. Yang kedua yaitu permintaan inelastis. Jika elastisitas permintaan kurang dari 1, maka perubahan harga akan menyebabkan perubahan kuantitas yang diminta lebih kecil. Contohnya adalah barang kebutuhan pokok, barang yang tidak memiliki substitusi. Jadi yang ketiga adalah permintaan unit elastis. Jika elastisitas permintaan sama dengan 1, maka perubahan harga akan menyebabkan perubahan kuantitas yang diminta sama besar. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama adalah ketersediaan barang substitusi. Semakin banyak barang substitusi, semakin elastisitas permintaan. Lalu kedua adalah proporsi pengeluaran. Semakin besar proporsi pengeluaran untuk suatu barang, semakin elastisitas permintaan. Yang ketiganya adalah waktu. Semakin lama waktu yang tersedia, semakin elastisitas permintaan. Elastisitas penawaran. Nah, elastisitas penawaran mengukur seberapa besar perubahan kuantitas yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Jenis-jenis dari elastisitas penawaran. Yang pertama adalah penawaran elastis. Jika elastisitas penawaran lebih besar dari 1, maka perubahan harga akan menyebabkan perubahan kuantitas yang ditawarkan lebih besar nih. Contohnya barang yang mudah diproduksi, bahan baku yang mudah didapatkan. Lalu yang keduanya adalah penawaran inelastis. Jika elastisitas penawaran kurang dari 1, maka perubahan harga akan menyebabkan perubahan kuantitas yang ditawarkan lebih kecil. Contohnya barang yang sulit diproduksi, bahan baku yang langka. Lalu yang ketiganya adalah penawaran unit elastis. Jika elastisitas penawaran sama dengan 1, maka perubahan harga akan menyebabkan perubahan kuantitas yang ditawarkan sama besar. Lalu faktor yang mempengaruhi dari elastisitas penawaran ada 3. Yang pertama adalah ketersediaan faktor produksi. Nah, semakin mudah mendapatkan faktor produksi, semakin elastisitas penawaran. Yang kedua adalah waktu. Semakin lama waktu yang tersedia, semakin elastisitas penawaran. Yang ketiga adalah teknologi. Semakin canggih teknologi, semakin elastisitas penawaran. Lalu penerapan elastisitas dalam kehidupan sehari-hari ada 3. Yang pertama penentuan harga. Yang kedua kebijakan pemerintah. Yang ketiga adalah perencanaan konsumsi. Kita bahas dari yang pertama yaitu penentuan harga, yaitu pengusaha menggunakan konsep elastisitas, yaitu di mana perusahaan menggunakan konsep elastisitas untuk menentukan harga jual produksi yang optimal. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah, yaitu pemerintah menggunakan konsep elastisitas untuk menentukan dampak kebijakan, pajak atau subsidi terhadap harga dan kualitas barang atau jasa. Yang ketiganya yang tadi yaitu perencanaan konsumsi. Konsumsi itu menggunakan konsep elastisitas untuk menentukan prioritas pengeluaran dan memilih barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Kesimpulan dari materi kelompok 3 ini adalah elastisitas permintaan dan penawaran merupakan konsep penting
Konsep penting dalam ilmu ekonomi yang membantu kita memahami bagaimana perubahan harga mempengaruhi kuantitas yang diminta dan ditawarkan, memahami konsep elastisitas, dan membantu kita dalam membuat keputusan ekonomi yang lebih baik sebagai konsumen, produsen, ataupun pembuat kebijakan. Baik, kita lanjutkan ke materi dari kelompok 4 tentang teori biaya dan permintaan. Teori biaya dan permintaan merupakan konsep fundamental dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana harga suatu barang atau jasa yang ditentukan oleh interaksi antara biaya produksi dan keinginan konsumen. Biaya produksi merupakan total pengeluaran yang dikeluarkan oleh produsen untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Biaya produksi terdiri dari dua komponen utama, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap itu yang tidak berubah meskipun jumlah produksi berubah, seperti biaya sewa, biaya gaji karyawan tetap, dan biaya depresiasi peralatan. Kalau biaya variabel itu yaitu biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produksi, seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya energi. Faktor yang mempengaruhi biaya produksi. Yang pertama adalah harga faktor produksi, lalu ada teknologi, skala produksi, regulasi pemerintahan. Lalu permintaan konsumen. Permintaan konsumen merupakan jumlah barang atau jasa yang ingin dibeli konsumen pada berbagai tingkatan harga. Permintaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor harga barang yang semakin tinggi, lalu ada pendapatan konsumen yang semakin tinggi, harga barang substitusi, yang dimana kenaikan harga barang substitusi dapat meningkatkan permintaan terhadap barang yang bersaing. Lalu ada harga barang komplementer, di mana kenaikan harga barang komplementer dapat menurunkan permintaan terhadap barang yang terkait. Lalu ada selera konsumen, di mana permintaan dipengaruhi oleh selera dan preferensi konsumen. Lalu ada ekspektasi konsumen, di mana ekspektasi konsumen terhadap harga di masa depan dapat mempengaruhi permintaan saat ini. Interaksi biaya dan permintaan. Interaksi biaya dan permintaan dapat menentukan harga keseimbangan suatu barang atau jasa, di mana harga keseimbangan adalah harga interaksi antara biaya produksi dan permintaan itu menentukan harga keseimbangan suatu barang atau jasa. Harga keseimbangan adalah harga yang membuat jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen sama dengan jumlah yang diminta oleh konsumen. Ada dua di sini, jika biaya produksi meningkat dan jika permintaan yang meningkat. Yang pertama adalah jika biaya produksinya meningkat, maka harga keseimbangan akan naik dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan menurun. Lalu ada jika permintaannya meningkat, maka harga keseimbangan akan naik dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan akan meningkat. Penerapan teori biaya dan permintaan. Teori biaya dan permintaan memiliki banyak aplikasi dalam dunia nyata, antara lain. Di antaranya adalah penentuan harga, kebijakan pemerintahan, perencanaan konsumen. Jadi dari kesimpulan materi dari kelompok 4 ini atau teori biaya dan permintaan merupakan konsep penting dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana harga suatu barang atau jasa ditentukan oleh interaksi antara biaya produksi dan keinginan konsumen. Untuk memahami konsep ini dapat membantu kita dalam memahami dinamika pasar dan membuat keputusan ekonomi yang lebih baik. Selanjutnya adalah materi dari kelompok 5, yaitu tentang teori produksi dan kegiatan perusahaan. Nah, teori produksi dan kegiatan perusahaan merupakan konsep penting dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana perusahaan dapat menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan barang dan jasa. Teori ini membantu kita memahami bagaimana perusahaan membuat keputusan produksi, menentukan harga jual, dan mencapai tujuan mereka dalam lingkungan ekonomi yang kompetitif.
Teori produksi membahas tentang hubungan antara faktor-faktor produksi, yaitu input, dan tingkat produksi atau output. Nah, faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam proses memproduksi seperti tenaga kerja, modal, tanah, dan bahan baku. Tujuan dari teori produksi yaitu ada dua. Yang pertama untuk memaksimalkan output, menghasilkan output sebanyak mungkin dengan input yang terbatas. Yang kedua adalah meminimalkan biaya untuk menghasilkan output yang ditargetkan dengan biaya produksi seminimal mungkin. Aspek penting dalam teori produksi ada 4, yaitu fungsi produksi untuk menunjukkan hubungan antara jumlah input dan jumlah output yang dihasilkan. Lalu yang kedua adalah produktivitas untuk menunjukkan efisiensi penggunaan input dalam menghasilkan output. Yang ketiganya yaitu hukum hasil marginal yang menurunkan untuk menjelaskan bahwa penambahan input secara bertahap akan menghasilkan peningkatan output yang semakin kecil. Yang keempat adalah skala produksi untuk menunjukkan hubungan antara perubahan input dan perubahan output dalam jangka panjang. Kegiatan perusahaan yaitu kegiatannya mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan, termasuk produksi, pemasaran, manajemen, keuangan, dan sumber daya manusia. Tujuan dari perusahaan yaitu untuk memaksimalkan keuntungan, pertumbuhan perusahaan, dan keberlanjutan untuk mempertahankan operasi perusahaan dalam jangka panjang dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Teori produksi kerangka kerja untuk memahami bagaimana perusahaan membuat keputusan produksi, sedangkan kegiatan perusahaan menunjukkan bagaimana perusahaan menerapkan teori produksi dalam praktik. Yaitu ada 3, antara keputusan produksi, penentuan harga, lalu strategi bisnis. Lalu ada penerapan teori produksi juga dalam kegiatan perusahaan. Nah, teori produksi dan kegiatan perusahaan ini memiliki banyak aplikasi dalam dunia nyata. Di antaranya yaitu yang pertama di industri manufaktur atau perusahaan manufaktur, lalu ada di industri jasa, di industri, dan di kebijakan pemerintah. Jadi kesimpulan dari kelompok 5 ini materinya yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan merupakan konsep penting dalam ilmu ekonomi yang membantu kita untuk memahami bagaimana perusahaan beroperasi dalam lingkungan ekonomi yang kompetitif. Memahami konsep ini dapat membantu kita dalam memahami dinamika pasar, membuat keputusan bisnis yang lebih baik, dan merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif. Selanjutnya adalah materi dari kelompok 6, yaitu tentang teori perilaku konsumen dan teori biaya produksi. Teori perilaku konsumen dan teori biaya produksi yaitu merupakan dua konsep penting dalam ilmu ekonomi yang saling terkait dan memainkan peran penting dalam menentukan dinamika pasar. Teori perilaku konsumen menjelaskan bagaimana konsumen membuat keputusan pembelian, sedangkan teori biaya produksi menjelaskan bagaimana produksi menentukan biaya produksi dan strategi penerapan harga. Teori perilaku konsumen ini mempelajari bagaimana konsumen membuat keputusan tentang apa yang akan dibeli, kapan akan membeli, dan berapa banyak yang akan dibeli. Nah, teori ini juga mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, termasuk faktor ekonomi, pendapatan, harga, dan ketersediaan barang dan jasa. Faktor psikologis yaitu motivasi, preferensi, sikap, dan nilai-nilai. Faktor sosial yaitu kelompok, preferensi, keluarga, dan budaya. Faktor budaya, tradisi, kebiasaan, dan nilai-nilai budaya. Model perilaku konsumen yaitu model ekonomi mikro yang berfokus pada keputusan rasional konsumen dalam memaksimalkan kepuasan dan sumber daya yang terbatas. Model psikologis yaitu penekanan pada faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi keputusan konsumen seperti motivasi, emosi, dan persepsi
produksi. Lalu model sosiologis yaitu menganalisis pengaruh kelompok sosial dan budaya terhadap perilaku konsumen. Tahapan perilaku konsumen yaitu yang pertama mengenal kebutuhan, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembelian, yang kelima perilaku pasca pembelian. Selanjutnya, teori biaya produksi, yaitu menjelaskan bagaimana perusahaan menentukan biaya produksi dan strategi penentuan harga. Teori ini mempertimbangkan berbagai produksi yang mempengaruhi biaya produksi, termasuk biaya tetap, biaya variabel, skala produksi, dan teknologi. Tujuan dari biaya produksi yaitu meminimalkan biaya, menghasilkan output yang ditargetkan dengan biaya produksi seminimal mungkin. Yang kedua, memaksimalkan keuntungan dengan mencapai selisih terbesar antara pendapatan total dan biaya total. Konsep penting dalam teori biaya produksi yaitu biaya peluang, kurva biaya, hukum hasil marginal yang menurun. Interaksi teori perilaku konsumen dan teori biaya. Ada 3, yaitu penentuan harga, strategi pemasaran, dan keputusan produksi. Lalu ada penerapan teori perilaku konsumen dan teori biaya. Ada 3, yaitu pemasaran, manajemen produksi, kebijakan pemerintahan. Jadi kesimpulannya adalah teori perilaku konsumen dan teori biaya produksi ini merupakan konsep penting dalam ilmu ekonomi yang membantu kita memahami bagaimana konsep membuat keputusan pembelian dan bagaimana perusahaan menentukan biaya produksi dan strategi penerapan harga. Untuk memahami konsep ini, kita dapat membantu dalam memahami dinamika pasar. Memahami konsep ini dapat membantu kita dalam memahami dinamika pasar, membuat keputusan bisnis yang lebih baik, dan merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.